Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah pernah marah. Iya, marahnya Rasulullah itu bukan karena diliputi syahwat dan hawa nafsu, melainkan karena keimanan. Suatu ketika Rasulullah mengutus Usama bin Zaid untuk mengejar musuh yang lari. Namun sebelum berangkat mengejar, Rasulullah berpesan kepada Usama, ketika musuh tersebut menyerah atau menyerahkan diri, maka cukup ditawan dan ditangkap, jangan dibunuh. Namun ketika ia melakukan perlawanan, baru dibunuh. Qadarullah didapati oleh Usama bin Zaid ketika ia ingin menangkap atau bertemu dengan musuh itu, musuh tersebut mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka pada saat itu terbersit dalam hati Usama, kayaknya ini orang munafik. Akhirnya dibunuh. Peristiwa ini sampai kepada Rasulullah dan wajah Rasulullah merah padam. Diketahui salah satu bentuk ciri-ciri Rasulullah marah adalah berubahnya wajahnya menjadi merah. Dan Rasulullah berkata kepada Usama bin Zaid, apakah kamu telah membelah dadanya dan mengetahui isi dalam hatinya? Bagaimana kamu nanti mempertanggungjawabkan nyawa itu di hadapan Allah di yaumil akhir? Rasulullah benar-benar marah. Sementara itu, di kesempatan lain, seorang Arab Badui datang ke Masjid Nabawi ingin mendengarkan majelisnya Rasulullah. Ketika ia terdesak untuk buang air kecil, ia mojok saja di sudut Masjid Nabawi dan ia pipis di sana. Peristiwa yang tidak beradab atau yang sangat-sangat tidak masuk akal itu membuat para sahabat marah. Dan sebagiannya bahkan ada yang ingin menghukumnya secara fisik. Namun Rasulullah menyikapinya dengan dingin. Rasulullah yang berkata, tolong ambil air dan siramkan itu. Dua sifat yang secara umum adalah kekeliruan, tapi cara menyikapi Rasulullah berbeda. Satu Rasulullah marah, satu Rasulullah tidak marah, hanya saja memberikan solusi. Apa penyebabnya? Dan ini salah satu kaidah penting metode pendidikan ketika kita ingin marah kepada anak, kepada teman sejawat ataupun kepada siapapun. Apa itu? Yang pertama, ketika kita ingin marah, kita mesti telah memberikan kasih sayang kita kepada orang yang ingin kita marahi. Yang kedua, orang yang kita marahi itu telah mendapatkan kelembutan kita. Dan dia dekat sama kita. Ketika syarat ini terpenuhi, maka kita berhak untuk marah kepadanya. Begitulah Rasulullah mencontohkan kepada kita. Sebagaimana Usama bin Zaid itu adalah anak dari anak angkatnya Rasulullah, Zaid bin Harithah. Tentu kedekatan secara emosi, secara psikologi itu lebih dekat. Dan Rasulullah tahu ketika Rasulullah marah samanya, dia tidak akan pernah berpaling dari agama itu. Bukan, tidak akan pernah berpaling. Sementara itu Arab Badui yang secara emosi masih jauh kepada Rasulullah dan beliau tidak mendapatkan ilmu secara intensif kepada Rasulullah, Rasulullah nggak marah. Dan ternyata begitulah Rasulullah memberikan teladan kepada kita, bahwasanya ketika marah itu mesti kita lengkapi syarat-syaratnya dulu. Yang pertama, orang yang kita marahi itu masih dekat dengan kita. Yang kedua, orang yang kita marah itu telah merasakan kelembutan kita. Yang ketiga, kita marah adalah karena untuk kebenaran dan karena Allah dan Rasulnya. Ini tentu kaidah penting untuk kita sebagai guru di dalam kehidupan, baik itu sebagai ayah, sebagai ibu, ataupun menjadi seorang tenaga pendidik. Penting, karena marah kita gimana menjadi marah pendidikan. Karena tujuan kita memarahi seseorang bukan karena mengatakan kita salah, kita benar, dia salah, bukan. Tapi untuk mengubah dia menjadi orang yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.